Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi podcast Talkshow IMTV hadir menjumpai Anda. Nah pemirsa, kami ingatkan bahwa podcast Talkshow IMTV kali ini tayang di IMTV di pukul 20.00 hingga 20.30. Dan jika Anda ketinggalan nonton di malam harinya, tayangan ini diulang di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika masih Anda ketinggalan, bisa nonton di YouTube-nya IMTV Jawa Tengah. Nah pemirsa, IMTV yang berbahagia, kali ini kita menghadirkan narasumber yang masih berkaitan dengan menjelang Pilkada Serentak 2024. Beliau adalah salah satu komisioner dari KPU Kota Semarang, Ibu Novi Ulfa. Iya. Maria Ulfa. Iya, aku tahun dulu. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Terima kasih sudah hadir di MTV. Dari kelilingan kemana ini tadi supervisi atau gimana? Iya, ini tadi seharian monitoring. Ya. Gitu. Nah, ini kita akan mengulik terkait dengan persiapan atau prepare dari KPU Kota Semarang terkait Pilkada 2024 di tanggal 27 November mendatang. Ibu, kemarin untuk Pilpres menurut saya secara subjektif sukses kira-kira nggih, karena targetnya zero PSU tercapai. Iya. Dan untuk Pilkada 2024 di November nanti, apa Bu targetnya kira-kira? Targetnya sama ya, semoga nanti partisipasi pemilihnya bagus, tinggi, terus juga tidak ada sengketa, baik proses maupun sengketa hasil harapannya bisa diterima ya, pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar, hasilnya bisa diterima oleh semua pihak sehingga tidak ada gugatan maupun sengketa. Nah, untuk gitu. Untuk kuantitas pemilih gitu kira-kira. Kalau dulu secara historical data berapa, nanti targetnya berapa kira-kira? Kalau pilkada kita dari 5 tahun sebelum-sebelumnya memang belum pernah ya, Mas, di angka 70% ya. Berarti kemarin berapa terakhir Bu? Terakhir 68 paling tinggi. Partisipasi masyarakat? Iya, 68 itu paling tinggi. Sebelumnya 65, sebelumnya lagi 60, 2005 itu 66%, 2005, 2010, 60. 2015 malah berapa tadi, 65 ya, 2020 68. Belum 70%. Nah, berarti untuk pilkada ini kira-kira di angka berapa ini? Harapannya bisa sampai 77 lah ya. 77%. Mudah-mudahan amin bisa tercapai ya partisipasi pemilih. Ini tidak hanya penyelenggara tapi juga media nanti bisa secara masif menyampaikan informasi kepemiluan sehingga nanti banyak masyarakat yang datang ke TPS di 27. Oke. Gitu. Bu Novi, untuk Pilkada 2024 ini untuk hari ini atau dekat-dekat ini tahapannya sudah sampai mana ini? Tahapan kita masih masuk coklit ya. Coklit. Alhamdulillah Kota Semarang udah 100% coklit di lapangan. Dari berapa itu? Dari berapa pemilih? 1,2 juta. 1,2 juta pemilih. Iya, 1,2 juta pemilih, kemudian petugas pantarlih coklit di lapangan, terus nanti selesai nanti di 24 Juli, nanti pleno tingkatan kelurahan kecamatan untuk daftar pemilih. Di 24 Juli ini berarti? Setelah deadline. 24 Juli. 24 Juli harus sudah selesai. Tapi ini udah minggu ketiga, alhamdulillah semuanya sudah 100%. 6 hari terakhir berarti nanti mereka finishing laporan kinerja, laporan dan sebagainya. Nah, Bu Novi, misalkan nih, ini dari KPU sudah mengatakan selesai. Misalkan nanti ada sejumlah warga yang merasa belum dicoklit, gimana kira-kira? Prosedurnya gimana kira-kira? Silakan kalau misalkan warga negara Kota Semarang misalnya yang merasa belum didatangi petugas pantarlih untuk coklit, bisa menyampaikan kepada PPS ya, panitia pemungutan suara di masing-masing kelurahan gitu. Atau kalau udah tahu petugas pantarlihnya, silakan untuk menghubungi petugas pantarlih, utamanya untuk yang pemilih pemula barangkali. Nah, ini pemilih pemula nih Bu. Usia 17 tahun kan tiap orang masih ada yang usia 17 tahun. Nah, barangkali ada yang belum rekam IKTP dan sebagainya, itu segera untuk bisa ya? Bisa. Kalau seandainya ada ini seperti penonton kita ini, misalkan dari jauh. Tahun semuanya ya? Iya, insya Allah. Nah, ini misalkan sudah memiliki hak pilih, misalkan di daerahnya nanti, tapi belum terdata bagaimana?
Kalau yang penting punya KTP dulu. KTP dulu sesuai dengan tempat tinggalnya gitu. Nanti nyoblosnya sesuai dengan KTP. Kalau misalkan mau pindah di nyoblos di lain kabupaten kota, nanti minta surat pindah memilih. Kayak misalkan mahasiswa di luar Semarang mau milih di Semarang kembali lagi ya. Mahasiswa sini misalkan tapi KTP-nya di Kudus gitu. Itu harus ngurus pindah memilih. Kenapa sih harus ngurus surat pindah memilih? Karena apa? Karena kita ketersediaan surat suara di TPS itu terbatas, Mas Agung, nggak banyak, jadi harus ngurus supaya kita tahu, oh iya masih tersedia nih surat suaranya, cuma 2% ya. Bu Novi, misalkan nanti nih ada masyarakat yang sampai batas waktu tanggal berapa? 24 Juli. Kelewatan gitu. Masih bisa ngurus sampai dilayani sampai kapan? Bisa. Pokoknya sepanjang yang bersangkutan udah punya KTP. Sampai mendekati hari H? Iya, bisa. Bisa ya? Yang penting kan kalau kemarin waktu pemilihan presiden juga gitu, sepanjang dia punya KTP setempat, maka boleh untuk nyoblos sesuai dengan TPS-nya. Itu. Berarti ada aturan nanti kalau kelewat sampai hari H bawa KTP boleh ya? Atau gimana? Nanti nunggu regulasi dulu atau? Enggak, kalau misalkan KTP itu harus nyoblos sesuai dengan tempatnya, TPS-nya. Walaupun nanti belum terdata gitu. Belum terdata. Tapi kalau sudah punya KTP terus maksudnya nyoblosnya di lain tempat, dia harus ngurus surat pindah memilih gitu. Kira-kira di coklit ini apa nih kira-kira yang perlu disampaikan tahapan selanjutnya sambil menunggu DPT kepada pemirsa itu, Bu? Kalau masyarakat sih sebetulnya lebih kepada selalu pantau informasi ya, perkembangan terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Ini kan calonnya belum ya, Mas? Belum tahu nih. Yang penting ngikutin aja tahapannya. Nanti kalau sudah tahu kan udah bisa. KPU belum bisa sosialisasi nih ya calonnya ya. Bisa dinilai kan paslon 1, 2, 3. Terus pelajari visi misinya, rekam jejaknya itu sebagai bekal nanti kalau datang ke TPS, sehingga nanti ketika datang ke TPS dia udah udah mantap, ini pilihan saya nomor sekian gitu. Udah nggak bingung lagi. Tapi saya rasa pilkada lebih simpel ya. Lebih simpel daripada yang pileg kemarin gitu. Ya. Tapi menurut Bu Novi, apapun yang terjadi, calon 1, calon 2, calon 3, calon tunggal seperti yang kemarin, pilkada kemarin, siap nggih KPU nggih? Siap. Gitu. Bu Novi, kemudian saya ingin melanjutkan terkait dengan SDM. Ini gimana nih teman-teman? Tentu KPU punya yang membantu di daerah seperti Pantarlih, kemudian ada PPS, begitu nggih? Itu kesiapannya untuk Pilkada 2024 sejauh mana ini, Bu? Iya, SDM sumber daya manusia kan untuk kita badan ad hoc ya, di tingkatan kecamatan sama kelurahan kan sudah, sekretariatnya juga sudah terbentuk. Petugas Pantarlih yang bekerja di masing-masing TPS juga sudah ada. Nanti yang tinggal adalah untuk yang KPPS gitu. Nah, Kota Semarang itu kita kemarin masih 2.300-an, Mas Agung, karena TPS ini kan belum kita kunci karena kita baru koordinasi dengan beberapa instansi terkait dengan pendirian TPS lokasi khusus. Biasanya memang itu ada di lapas, di rutan kayak di Gedung Pane, terus lapas wanita, itu sudah pasti. Kemarin waktu pemilu ada juga dari panti sosial, itu mengajukan, terus ada satu sekolah lagi di SMK Jateng. Lah kemarin kita koordinasi juga dengan perguruan tinggi barangkali ada yang mau mendirikan TPS khusus. Nah, kalau ada ajuan pendirian TPS khusus berarti kan nanti TPS Kota Semarang juga nambah. Tapi kisaran di 2.300-an kita belum bisa menyampaikan gitu. Separuhnya atau kurang dari Pilpres kemarin? Separuhnya ya? Separuhnya, betul, separuhnya. 46 ini 2.300-an. Cuma belakangnya saya belum ngunci di angka pastinya karena ini kan masih baru proses penyusunan. Berarti nanti satu TPS sampai berapa orang kira-kira? 600 maksimal. Berbeda dengan yang kemarin ya? Kan, iya. 300 ini 600 berarti 2 kali lipatnya. Makanya TPS-nya kan separuhnya. Berarti satu TPS 600 minimal, maksimal gitu. Maksimal, tapi diminta kita pokoknya di angka 400 sampai 600, biasanya sih di angka 500-an gitu. Nah, 2.300 itu adalah untuk yang TPS lah. Kalau KPPS dikalikan 7, berarti kan udah banyak tuh. Iya, berapa itu? Nah, itu petugas KPPS nih, makanya nih anak-anak muda ini barangkali nanti ada yang tertarik menjadi penyelenggara biar pernah gitu loh di kurikulum VT-nya itu pernah punya pengalaman jadi KPPS, silakan besok ikut lagi
lumayan. Jangan ini ya Bu ya, jangan apatis politik betul, gitu ya. Betul, jadi udah dapat pengalaman, nanti udah dapat honor, kan kesempatan langka juga. Makanya ini banyak juga sebenarnya PPS sama PPK yang dari anak-anak muda, mahasiswa. Nah, nanti kedepannya juga kita mintakan lah mereka supaya bisa ikut berkontribusi. Mahasiswa kan gitu, tidak hanya demo saja, tapi nanti bisa ikut menjadi ada sumbangsih untuk bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Betul. Paling tidak untuk pilkada. Iya, yang penting pengalaman Mas. Iya. Selagi masih muda. Iya. Ini Bu Novi masih muda juga ini, iya, termasuk masih muda ya. Ya Bu Novi, kembali ke tema kita untuk jelang Pilkada 2024. Nah, untuk upgrading ini kan ad hoc ya, jadi teman-teman apa namanya Pantarleh dan ad hoc lainnya dari KPU itu nanti kan kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Nah, ini bagaimana upgrading skillnya Ibu supaya sukses pelaksanaan di hari H nanti? Iya, memang kalau yang teman-teman barangkali udah pernah menjadi bagian dari penyelenggara kan dia mudah adaptasi ya. Paling nanti ada perubahan-perubahan regulasi bisa segera menyelesaikan. Tapi sebetulnya juga untuk proses regenerasi silahkan untuk yang anak-anak muda, terutama yang baru-baru itu bisa menjadi bagian penyelenggara. Semua hal sebetulnya bisa dipelajarin ya. Yang penting dia mau berproses dan berkembang gitu aja. Nanti bisa belajar sama temennya, terus belajar dari lingkungan, terus nanti kan sebelum pelaksanaan kegiatan juga nanti ada pelantikan, ada binteng gitu. Artinya bekerja itu sebenarnya sudah ada rambu-rambunya nih. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh itu sebenarnya sudah kita kita berikan kepada penyelenggara gitu. Jadi nggak usah khawatir, meskipun baru itu tetap bisa ya. Iya bisa. Kemudian terkait dengan Bawaslu kemarin merilis akan mengumumkan terkait daerah kerawanan atau peta. Iya. Ini gimana menurut KPU di Semarang sendiri seperti apa Bu untuk potensi-potensi yang perlu diatasi atau diantisipasi? Betul. Jadi bahasanya mitigasi mungkin mitigasi. Artinya potensi-potensi yang itu kemungkinan nanti kerawanan, akan muncul. Kerawanan. Kira-kira nanti di mana, terus nanti banjir atau apa gitu kira-kira. Kerawanan sosial apa gitu. Basis masa partai politik tertentu yang militan, garis keras dan sebagainya kayak gitu-gitu. Memang harusnya ada ya di tiap-tiap entah itu di kepolisian, Bawaslu ataupun KPU sehingga kita ini nanti potensi konfliknya di mana nih atau pemicunya apa nih kira-kira yang ini apa sehingga bisa antisipasi sejak awal gitu. Kalau KPU sendiri menengarai dari belajar dari historical pilkada 5 tahun lalu kendala-kendalanya apa gitu kira-kira. Tapi jangan dijawab dulu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di Talkshow Podcast on IMTV. Makan enak IMTV, enak tenan. Makan enak, enak tenan. 40 tim dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Ratusan santri di Institut Pesantren Mataliul Falah Pati. Podcast on IMTV kembali hadir menjumpai Anda. Kembali lagi Podcast on IMTV. Dalam program ini menjawab problematika hukum di masyarakat. Sopo kamu, orang wedi, lusukan, oke. Baik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Baik pemirsa, kembali lagi di podcast Talkshow on IMTV. Dan kali ini masih bersama saya Ibu Novi Maria Ulfa, Komisioner KPU Kota Semarang, dan kita ngobrol ringan-ringan terkait dengan persiapan jelang Pilkada November ke depan. Masih berapa bulan nih berarti? Berapa bulan, Dek? Agustus, September, Oktober. 6 ya, kira-kira 6-7 bulan lah ya. Dan ini kesiapannya seperti apa? Tadi Ibu Maria akan menjawab dulu terkait dengan apa sih tantangan, kendala, PR yang perlu kita pelajari dari 5 tahun yang lalu. Oh iya, jadi terakhir kemarin Pilkada 2020 ya. Beberapa hal barangkali yang masih jadi perhatian kemarin hasil Pilkada itu bisa kita lihat mana daerah mana yang dia itu angka partisipasinya rendah.
Banyak kan di mana Mas Agung? Aduh. Daerah perkotaan Mas, Perkotaan, Kecamatan ya. Semarang Tengah, kayak gitu-gitu, Semarang Utara. Pekerja karena ya atau gimana? Bisa jadi ya, Semarang Barat gitu. Angka partisipasinya Tapi sudah dimitigasi ya Bu ya, udah. dipetakan. Jadi hasil kemana waktu pilkada itu kan kelihatan nih angka parmasnya tiap kecamatan sama kelurahan kan bisa terbaca. Terus di tahun 2021-22 ya kemarin kita bikin kegiatan pendidikan pemilih ke daerah-daerah tersebut, kelurahan-kelurahan yang angka partisipasinya sekitar 50%. Apa yang ditemukan kira-kira? Ya kalau itu kan karena daerah perkotaan itu ya apatisme gitu, itu yang kemudian menjadi PR kita ya supaya mereka bisa tergerak kesadarannya untuk menggunakan hak pilih. Atau gitu. mungkin karena bekerja di luar dan lain sebagainya begitu ya, bisa jadi ya. Makanya Selain itu apa Bu Nafi kira-kira yang mungkin perlu menjadi atensi khusus di underline gitu? Iya, kadang karena ini ya orang melihat kadang itu masih menggunakan hak pilihnya gitu, belum kewajiban. Jadi kadang memang dengan pilihan sadarnya dia tuh nggak menunjukkan hak pilih, itu kadang juga masih PR di kita supaya eman gitu loh menggunakan hak pilih itu cuma 5 tahun sekali kan, 5 menit menentukan 5 tahun ke depan ya Bu ya. Betul, itu kadang yang masyarakat kadang melihat masih aku milih pemilih juga nggak ini kayak gitu, jadi a priori pesimisme terhadap hasil, terhadap pilihan kayak gitu, itu kadang yang membuat mereka dengan sadar untuk tidak menggunakan hak pilihnya itu. Nah makanya itu yang sebetulnya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Nah apalagi Bu kira-kira? Ya itu tadi daerah dengan partisipasi rendah, daerah-daerah perbatasan, pinggiran kayak misalkan Semarang coret gitu ya. Rawan itu ya, rawan banjir dan sebagainya itu kan udah langganan tuh di Semarang Utara. Terus ada kalau di Tugu itu ya Blok M ya istilahnya, itu juga harus diantisipasi nanti. 27 November juga masih masuk musim hujan ya. TPS itu kadang pendiriannya juga harus benar-benar. Waktu pemilu kan gitu toh, pas Februari musim hujan itu bersama TPS yang bangunannya nggak kokoh udah. Betul. Harus pindah. Iya. TPS-nya harus bergeser. TPS-nya karena cuma tenda dan sebagainya, karena angin kebetulan pagi hari itu kan hujan deras. Kayak gitu-gitu. Nah, itu tadi hal-hal yang diantisipasi. Berarti nanti ada ini ya Bu ya, upaya untuk menggenjot atau gimana caranya untuk menarik partisipasi pemilih? Upaya-upayanya apa kalau dari KPU biasanya? Kalau kita kan sosialisasi udah menggandeng dengan berbagai elemen masyarakat nih. Ini kita ada beberapa kegiatan yang saat ini minggu-minggu ini akan kita lakukan. Kita bekerja sama dengan LSM Ormas Kota Semarang. Ada 15 LSM Ormas kayak misalkan basis kepemudaan, ada Karang Taruna, ada KNPI, terus keagamaan ada NU Muhammadiyah, itu kita gandeng untuk kemudian kita memberikan sosialisasi di situ, edukasi situ. Terus nanti ada kegiatan juga KPU Gustu School, kita berkunjung ke sekolah-sekolah, terus KPU Gustu Kampus itu juga nanti akan kita bikin kegiatan-kegiatan. Tapi nunggu kalau sudah aktif ya, karena ini kan sekolah juga masih libur. Iya betul. Terus nanti kampus juga ada yang berbeda-beda kan, ada yang masih ujian, ada yang udah libur. Nah kalau sudah aktif nanti baru kita lakukan kegiatan pendidikan pemilih. Nah itu salah satu upaya untuk menggenjot, menaikkan tingkat partisipasi pemilih ya. Nah kemudian untuk selanjutnya nih Bu, tahapan setelah nanti KPU mencoklit, kemudian ada DPT dan lain sebagainya, nanti apa lagi tuh? Yang lain juga bentar lagi jalan pencalonan Mas. Pencalonan? Iya. Kapan itu Bu? Pencalonan itu nanti bulan Agustus. Kita tanggal? Kita umumkan tanggal 24 sampai 26 mengenai pencalonan pendaftaran bakal calon. Nah ini berarti dari parpol harus mendaftar di tanggal itu? Itu 24 sampai 26 baru pengumuman. Kita umumkan kan di media massa, cetak, elektronik dan sebagainya. Lah nanti yang tanggal 27 sampai 29 Agustus itu baru nanti kita menerima berkas pendaftaran calon wali kota yang mau 27 sampai 29 Agustus. Jangan lupa ini kalau yang wali kota, kalau yang gubernur berarti nanti di KPU provinsi. Karena kita nanti pilkadanya 2. Ya, daftar. Pilwalkot, Pilgub. Betul. Ya. Gitu. Nah, setelah itu tahapannya pencalonan. Setelah pengumuman, terus pendaftaran calon, terus berkas kita verifikasi ya, karena nanti kan berkas administrasi kan macam-macam tuh Mas. Ada pencalonan, ada calon. Kalau calon kan misalkan yang usia untuk daftar wali kota kan minimal 25. Kalau minimal 25 ya? Kalau gubernur 30. Udah 25 belum?
nyari partai juga. Karena ini Mas mau nyalon nggak? iya, 25 wali kota, 30 gubernur, nyari dari partai politik. Karena kalau jalur perseorangan kita udah close ya? udah Oh, close, sudah nggak ada. close. Sepanjang sejarah memang kota Semarang belum ada yang dari jalur Perseorangan. Kalau calon tunggal pernah kemarin satu kali. Kalau yang ini independen atau perseorangan sepanjang sejarah di kota Semarang belum pernah. Nah ini dari partai politik nih kita masih menunggu karena ini kan masih ini ya mereka masih penjaringan secara internal di apa namanya partainya masing-masing. Di partainya masing-masing siapa ini pasangannya dengan siapa gitu karena ketentuannya kan kalau yang sudah 20% boleh mendaftarkan satu paket, tapi kalau yang kurang dari 20% atau kurang dari 10 kursi itu nanti harus berkoalisi dengan partai yang lainnya sehingga nanti bisa mengusung satu paket pasangan calon. Nah setelah itu baru penelitian berkas, terus nanti kita tetapkan di tanggal 22 September. 22 September itu, penetapan calon wali kota, wakil wali kota. Iya, setelah pendaftaran berkas dicek hampir 1 bulan, terus nanti kita tetapkan, terus udah langsung pengundian nomor urut. Nah, 25 udah mulai kampanye. 25 September udah sampai mulai kampanye sampai nanti November ya. Hamin 3 ya. 23. 25 September. 23 November. Ya. Sepertinya 24 kira-kira ya. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan mereka masuki masa kampanye gitu. Udah. Tugas KPU tentu juga ada mensosialisasikan para calon ini kan Bu ya? Iya, iya. Ini bentar lagi kita kan udah ada nih turun PKPU terbaru PKPU 8 apa tahun itu 2020 mengenai pencalonan. Kita bentar lagi mau dengan partai politik untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan calon. Misalkan calonnya itu dari PNS itu harus gimana? Oh, nah ini lagi ini ya Bu, lagi hot isu nih Bu ya? Iya, atau calonnya dari apa namanya swasta atau BUMN atau dari gubernur sebelumnya atau dari wali kota sebelumnya. Kalau sudah jadi wali kota harus gimana? Satu periode apa 2 periode gitu kan di situ. Ya, ini bedanya apa sih Bu untuk pilkada 2024 ini dengan pilkada sebelum-sebelumnya? Oh iya, ini serentak Mas. Pilkada serentak 2024. Artinya serentak itu dilaksanakan di kabupaten kota se-Indonesia. Itu ada berapa Mas? 500-an. Berapa? Kabupaten kota itu ada 514 ya, kalau nggak salah ya. Iya, sekitar 500-an kabupaten kota se-Indonesia dan 38 ya provinsinya ya. 38 provinsi se-Indonesia. Jadi semuanya itu nanti dilaksanakan di waktu yang sama, di hari yang sama, tanggal yang sama untuk milih gubernur dan juga wali kota ataupun bupati daerahnya masing-masing gitu. Jadi masyarakat tuh harus ikut berpartisipasi. Nah itu berarti kalau kemarin Pilpres dapat 3 surat suara, berarti kalau ini nanti Pilpres 5 kemarin 5 ya, Pilpres 5. Kalau ini Pilkada 2 nanti. Kalau sesuai dengan KTP-nya Mas, saya KTP-nya Tugu, nyoblosnya di TPS asal saya dapat 2 untuk nyalon wali kota dan satunya untuk calon gubernur. Tapi kalau yang pindah memilih nih mahasiswanya KTP-nya Kudus, tapi nyoblosnya mau di Semarang. Dapatnya Pilgub ya? Iya, cuma dapat satu yang ya. Gubernur, karena masih satu provinsi Jawa Tengah. Tapi bupatinya dia nggak dapat. Harusnya dia dapatnya Bupati Kudus kan, calon Bupati Kudus. Tapi karena di Semarang kan nggak bisa gitu. Jadi dia cuma berhak satu aja untuk pemilihan gubernur gitu. Nah makanya kalau bisa nyoblosnya dengan TPS-nya biar dapat surat penuh gitu. Ya. Gitu. Kemudian setelah pencoblosan kampanye, pemungutan, apa yang diperhatikan di situ? Setelah pemungutan ya nanti rekap hasil tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi berjenjang sampai ke atas. Bu, bisa diberikan pesan-pesan Bu terhadap mungkin generasi muda atau milenial yang mungkin hari ini eranya milenial, kira-kira supaya aware terhadap pemilu dan pemilihan pilkada ini serentak ini seperti apa Bu? Supaya tidak apatis, kira-kira partisipasinya juga bisa naik pemilihnya di Kota Semarang bagaimana? Iya, untuk masyarakat dimanapun Anda berada ya, untuk selalu istilahnya ya. Informasi kepemiluan ataupun pemilihan kepala daerah itu selalu diikutin.
gitu, supaya kita tahu tahapannya sampai di mana, terus nanti calonnya apa saja. Nah, harapannya bisa ikut berpartisipasi menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Syukur bisa menjadi bagian dari penyelenggara. Penyelenggara di sini yang belum adalah KPPS maupun pengawas TPS. Silahkan nanti bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara gitu. Jadi tidak hanya menjadi pemilih aktif, cerdas, secara rasional, tidak hanya emosional, tapi juga benar-benar tahu mana yang saya pilih dan tahu konsekuensinya gitu. Karena 5 tahun sekali untuk pemilihan kepala daerah yang itu menentukan kesejahteraan nasib kita 5 tahun ke depan. Betul, gitu Mas. Karena keputusan-keputusan yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak kan kebanyakan juga melalui keputusan politik ya Bu. Ya rugi nggak Bu kira-kira kalau generasi muda atau masyarakat yang tidak ikut nyoblos, kira-kira menurut Bu Novi rugi nggak? Iya, rugi sayang kan, karena sekarang salah satu kita berkontribusi kepada bangsa negara ya lewat itu, menjadi pemilih aktif cerdas atau bisa menjadi penyelenggara. Ada tagline-nya nggak Bu sih Bu untuk KPU Kota Semarang Pilkada ini? KPU Kota Semarang tagline-nya untuk pilkada serentak ini nggak ada ya, belum ya? Luwe becik, luwe nyenengke itu dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Kita Kota Semarang apa ya? Bentar-bentar, kemarin ada sih Mas, saya lupa. Ya, nanti. Saya becik guyub tur nyenengke gitu kalau nggak salah. Rukun guyub tur nyenengke. Ada satu quote untuk pemirsa Ibu. Satu quote, pemilih cerdas, kenali, pilih, yang itu menentukan masa depan kita. Ya, tahan dulu. Ini sudah pada makan siang ya. Jadi pemirsa, demikian tadi obrolan kita, dialog dengan kita bersama dengan Ibu Novi Maria Ulfa terkait dengan prepare jelang Pilkada Serentak 2027, khususnya Pilwalkot di Kota Semarang. Jadi kami ingatkan untuk tanggal 27 November untuk hadir di TPS, yang belum terdaftar bisa mendaftarkan lewat PPS di tempat panjenengan masing-masing. Saya Agung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri dulu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sama-sama.